Bab ini adalah bab ketujuh dalam materi sifat koligatif dan konsentrasi larutan. Pada bab ketujuh ini kita akan membahas mengenai penurunan titik beku larutan oleh saya Rama Muya Sarohno, dan halaman saya bisa dicek di unacademy.com/user/rahma.muyas. Yang pertama kita bahas adalah mengenai definisi dari penurunan titik beku itu sendiri. Jadi penurunan titik beku itu adalah sifat koligatif ketika larutan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding jika titik beku pelarut murni. Semakin banyak zat terlarut, semakin rendah penurunannya. Dan penurunan titik beku ini ditunjukkan dengan persamaan delta T sama dengan I kali konstanta F kali molal. Kf adalah konstanta penurunan titik beku molal dengan satuan delta C per molal atau delta C kilogram kali per mol. Berikut ini adalah konstanta penurunan titik beku molal untuk senyawa-senyawa yang sering dijumpai di soal-soal. Untuk benzena 5,12, camfor 40, karbon tetraklorida 30, etil eter 1,79 dan air 1,86. Contoh yang pertama yaitu benzena murni membeku pada 5,5 derajat Celcius. Dan larutan disiapkan dengan melarutkan 0,45 gram senyawa X ke dalam 27,3 gram benzena, dan larutan itu membeku pada 4,18 derajat Celcius. Tentukan berat molekul senyawa X tersebut jika konstanta titik beku benzena adalah 5,12 derajat Celcius per molar. Untuk mengerjakan soal-soal di bab ini, kita asumsikan bahwa senyawa tidak terionisasi dan tidak mudah menguap, sehingga faktor Van 't Hoff-nya adalah 1. Untuk menjawab itu, maka kita langsung masukkan ke persamaannya. Delta T sama dengan I Kf kali molal. Delta T-nya tadi kan 1,32 dari pengurangan 5,5 kurangi 4,18. Kita dapatkan delta T-nya 1,32 derajat Celcius. Sama dengan 1 kali 5,12 derajat Celcius kilogram per mol kali mol per 0,0273 kilogram. Nah, kita dapatkan dengan perhitungan ini, kan kita cari molnya dulu, baru bisa cari molal dari senyawa tersebut. Kita dapatkan molnya adalah 0,07038 mol. Nah, yang kita carikan massa molar dari senyawa X tersebut. Jadi kita punya berat senyawa X tersebut, kita bagi dengan mol yang kita dapatkan. Dan kita dapatkan massa molar dari senyawa tersebut adalah 63,9 gram per mol. Berikutnya adalah contoh kedua. Berapa gram etilen glikol dengan rumus molekul C2H4OH 2 kali yang harus ditambahkan ke dalam 400 gram air agar larutan membeku pada minus 8,35 derajat Celcius? Seperti kita tahu, air itu membeku pada 0 derajat Celcius, sehingga penurunan titik bekunya adalah 8,35 derajat Celcius. Langsung saja kita masukkan ke persamaan penurunan titik beku, dan kita dapatkan 1 kali 1,86 derajat Celcius sebagai konstanta dari air kali molal dari senyawa etilen glikol. Dan mol dari etilen glikol kan kita cari, karena untuk mendapatkan gramnya kita perlu mencari molnya dulu. Mol per 0,4 kilogram, yaitu 400 gram air ini. Dan kita dapatkan mol dari etilen glikol adalah 1,7957 mol. Untuk mencari berat etilen glikol, kita kalikan mol etilen glikol dengan berat molekulnya, yaitu 62. Sehingga kita dapatkan berat etilen glikol yang perlu kita tambahkan adalah 111 gram. Contoh yang terakhir adalah ketika 1,6 gram naftalen dilarutkan ke dalam 20 gram benzena. Titik beku benzena adalah 5,5 derajat Celcius dan Kf-nya 5,12 kg per mol. Berapa titik beku larutan? Molalitas kita cari dulu molalitas dari naftalena.
Nah, yaitu caranya kita cari molnya dulu, yaitu 1,6 gram dibagi dengan berat molekul naftalena, yaitu 128,1732. Kita bagi dengan berat dari benzena. Jadi kan benzena 20 gram itu kan sama dengan 0,02 kg. Jadi kita dapatkan molalitas naftalena adalah 0,624155 molal. Baru kita bisa hitung penurunan titik bekunya dengan menggunakan persamaan I KF kali molal. Langsung saja masukkan angka-angkanya 1 kali 5,12 kali 0,624155 dan kita dapatkan penurunan titik bekunya adalah 3,2 derajat Celcius. Tapi ini belum selesai karena yang ditanyakan adalah berapa titik beku larutan, bukan penurunan titik bekunya. Jadi kalian harus hati-hati apalagi kalau jawabannya adalah pilihan ABC, pasti nanti ada jawaban yang 3,2 derajat Celcius. Sedangkan yang kita butuhkan adalah titik beku larutan. Jadi kita harus mengkurangkan 5,5 dengan 3,2 itu, sehingga kita dapatkan titik beku larutannya adalah 2,3 derajat Celcius. Harus hati-hati dalam mengerjakan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Karena itu perlu dilakukan latihan soal sebanyak-banyaknya selain dalam pemahaman yang mendalam. Oke. Untuk itu nanti di bab 9, yaitu bab terakhir, kita akan membahas latihan soal yang mencakup keseluruhan. Tapi sebelum itu kita akan membahas mengenai fraksi mol yang ada di bab ke-8 dari materi ini. Kalau gitu langsung aja klik bab ke-8 tentang fraksi mol.